Akhir-akhir ini dibicarakan oleh banyak orang, entah untuk alasan apa, akhirnya Pak Jokowi menunjuk tim kuasa hukum atau tim pengacara untuk merespon isu ijazah Jokowi. Ya, seingat saya, ini adalah yang pertama kalinya Pak Jokowi sampai harus menunjuk tim kuasa hukum atau tim pengacara untuk menjawab satu isu. Padahal sebelum-sebelumnya itu nggak pernah terjadi ya. Mungkin karena sekarang Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi, mungkin karena juga tidak ada menteri-menteri atau relawan yang belain Jokowi lagi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi makanya perlu menyewa tim pengacara atau tim kuasa hukum untuk merespon gitu. Karena kalau nggak ada tim kuasa hukum atau tim pengacara, maka isu ini jadi kayak nggak jalan gitu kan. Karena nggak ada yang belain gitu. Makanya ya udahlah, kirimlah pengacara atau tim kuasa hukum untuk membela. Dan isu ini menjadi semakin rumit gitu karena Pak Jokowi nampak tidak ingin buru-buru menyelesaikan kasus atau isu ini. Makanya dengan penunjukan pengacara ini bukannya menyelesaikan permasalahan itu, tapi tambah ribet. Dan kita jadi kayak nggak maju atau tidak bisa berbicara atau membahas, berdiskusi terkait masalah-masalah yang lebih urgent atau lebih penting untuk kita bicarakan gitu. Karena ada banyak sekali permasalahan yang ada di negara kita, mulai dari soal isu terbaru kasus hakim yang katanya mendapatkan suap sampai 60 miliar rupiah. Itu kan sebenarnya adalah sebuah masalah yang harus kita perhatikan gitu. Seharusnya itu adalah masalah yang betul-betul untuk kita bisa bahas lebih serius. Atau misalkan laporan Tempo yang menyebutkan Dasko katanya dimungkinkan atau dicurigai terlibat dalam operasi bisnis judi online misalkan, itu kan lebih penting dibandingkan soal ijazah Pak Jokowi yang yang bahasanya itu menjadi sangat-sangat tidak produktif sama sekali gitu. Jadi ya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum atau pengacara dari Pak Jokowi juga semakin membuat liar gitu. Bukan memberikan satu kepastian atau jawaban yang bisa menyelesaikan atau menghentikan pembicaraan, tapi justru menambah isu baru, menambah pertanyaan-pertanyaan baru. Ini bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah kayaknya di tim pengacara atau kuasa hukumnya gitu. Karena salah satu dari mereka bilang, Andra Reinhardt mengatakan, kalau ijazahnya hilang atau kampusnya sudah tidak ada, apakah orang itu tidak pernah kuliah? Yang penting adalah keterangan resmi dari universitas, katanya. Ini jawaban dari Andra Reinhardt. Pernyataan ini bagi saya itu ibaratnya ada kebakaran gitu. Terus kemudian disiram sama bensin. Ini nih, pernyataan kayak gini makin besar masalahnya. Sehingga orang-orang jadi bertanya, jadi ijazah Pak Jokowi itu hilang. Karena kalau kampusnya dibilang hilang atau sudah nggak ada kan, ya nggak mungkin karena UGM sampai sekarang masih ada, jelas nggak mungkin. Dan kalau kalian ngaku sudah melihat, tim pengacara dan kuasa hukum kan katanya bilang sudah melihat, sudah ada asli katanya gitu ya. Ya ngapain memunculkan pernyataan yang begini gitu, yang kemudian membuat kita jadi bertanya-tanya dan membuat satu celah untuk kita meragukan gitu kan. Kan katanya sudah ada, kalian sudah lihat semua. Ngapain ada istilah kalau ijazahnya hilang atau kampusnya sudah tidak ada, apakah orang tidak pernah kuliah? Ini kan pertanyaan yang sangat tidak sesuai sebenarnya gitu ya. Karena antara pernah kuliah dengan lulus kuliah itu kan dua situasi yang berbeda. Percaya dalam konteks permasalahan ijazah ini, Pak Aliman lebih percaya nilai ilmiah, pendekatan ilmiah atau histori. Historical itu bukan bagian tak terpisah dari ilmiah. Bal, kamu Tuh. kok mau mencoba membedakan Oh, itu? ya Pak Aliman, gini, pertanyaan sederhana saya gini nih. Ya. Pertanyaan sederhana gini, jawab gini. Secara ilmiah dibuktikan bahwa ijazahnya asli, oke, clear, ada ya. Secara ilmiah
ternyata memang kertasnya itu kertas tahun 85, kertasnya. Hmm. Secara ilmiah ini ilmiah ini mengatakan begitu, scientific begitu mengatakan. Oke. Kemudian ada tandingan secara histori. Hmm. Pak Jokowi tidak pernah kuliah. Satu angkatannya yang kebetulan sama-sama kehutanan, ada yang mengatakan berbeda. Ini histori. Ya, ya. Terus muncul nih saksi-saksi secara histori. Pak Sumitro mengatakan, bukan pembimbingnya misalnya. Pak Aliman akan lebih percaya mana? Meyakini mana? Ilmiah atau histori? Saya itu justru historical itu harus menjadi jembatan utama untuk apa namanya, untuk menyusun keyakinan. Tapi saya sebetulnya tidak sedang membedakan antara studi dengan ilmiah, karena historis itu menurut saya bagian dari kerja-kerja ilmiah. Oke, artinya pendekatan histori yang menjadi jalan utama kan? Pak Aliman mengatakan begitu kan? Iya, karena itu bagian Yes, clear. tata bisa dari kerja ilmu. Gini, Bal, dalam perspektif agama itu pun sanad Nah, itu saya mau masuk ke sana sebenarnya. historis gitu ya. Betul. Harusnya Pak Aliman, harusnya histori lah yang kemudian dicari pembuktian ilmiahnya. Oke? Nah, yang iskal ke saya itu Iqbal kok justru bisa membedakan antara pendekatan historis dengan ilmiah. Historis itu kan ilmiah. Gini Pak Aliman, cerita itu kita anggap benar atau tidak benar ketika ada pembuktian secara ilmiah. Apa setuju ya? Ya, Ini kita di luar konteks keyakinan ya. ya. Artinya ketika kita mendapatkan cerita, maka kita harus buktikan kebenaran cerita itu. Kalau cerita itu tentang suatu tempat, ya kita buktikan tempatnya. Kalau cerita itu tentang suatu kisah, ya kita buktikan kisahnya. Kalau cerita itu tentang suatu benda, maka harus kita buktikan bendanya. Oke? Masalah dalam konteks ini, cerita itu sudah muncul. Masalah kedua, ceritanya ada dua versi. Satu versi mengatakan saya teman Pak Jokowi, tapi saya tahu Pak Jokowi tidak pernah berkuliah di UGM. Ini kan cerita satu. Cerita dua, bahwa Pak Jokowi kuliah di UGM. Ada dua histori, ada dua cerita. Kemudian, mana lebih dulu kita harus buktikan secara ilmiah? Ceritanya kan? Nah, ketika bukti ilmiah ini disetting, saya katakan, opsi satu ya, ini dibuat untuk mendukung cerita yang pertama, bahwa Pak Jokowi memang kuliah, kira-kira apakah Pak Aliman akan mengabaikan cerita kedua? Enggak juga. Nah, itu maksud saya. Ilmiah Nanti itu. yang muncul adalah ilmiah yang kemudian memang dibuat, di-create untuk mendukung cerita kedua tadi, cerita kedua. Apakah kemudian Pak Aliman bisa nerima gitu aja? Apakah Pak Aliman akan mengabaikan cerita pertama tadi yang mengatakan Pak Jokowi sebenarnya nggak pernah kuliah di UGM? Tapi begini ya, Bal, setidaknya cerita yang pertama itu dalam konteks pendekatan ilmu mustalah hadis gitu ya, atau ilmu cerita, hikayat ya. Ketika sudah ada bayinah dengan penelusuran sanad bisanad, maka cerita lain itu gugur, Bal. Cerita lain itu gugur, Bal. Ini menarik. Ya. Ini menarik. Dan sanad cerita itu harus betul-betul musalsal, Bal. Betul. Ini menarik sekali. Saya korelasikan. Jadi pendekatannya kalau pendekatan ilmiah teknologi hanya diset lagi untuk mendukung cerita yang pertama, dia tidak akan pernah sempurna untuk menyediakan itu. Karena realitas cerita itu akan berdiri sendiri di situ, akan terkoreksi pada akhirnya. Betul. Maka yang saya iskal itu dari pertanyaan Iqbal, kenapa Iqbal kok mau mencoba untuk memisahkan antara cerita pertama yang kedua, historis dengan ilmiah? Karena historis itu juga ilmiah. Oke, gini ya. Kalau sanad by sanad, saya sepakat. Artinya menelusuri jejak. Kalau bahasa
bahasa kekiniannya menarik benang merah. Hmm. Ketika kemudian kita lakukan itu di kasus ini, Hmm. ya kita menerapkan nih sanad by sanadnya di kasus ini. Hmm. Apa sih yang dilakukan Pak Aliman secara ilmiah? Ayo saya tanyakan. Bukankah kemudian Pak Aliman akan bertuju pada UGM? Ya iyalah, wah itu pelaku utama. Apa yang akan Pak Aliman cari di UGM? 1, ijazah. 2, bukti arsip. 3, skripsi. Semua faktor-faktor ilmiah yang mendukung cerita kedua tadi. Termasuk gratis enggak dulu itu Pak Jokowi masuk? Itu kan juga gratis enggak? Semua lah pembuktian ini Pak Aliman dapatkan. Pak Aliman cari, sorry. Oke? Ya iyalah. Oke, pertanyaannya, Pak Aliman yakin nggak semua yang diberikan, apa yang diminta oleh Pak Aliman oleh UGM itu memang nyata ada atau Nah, itu dibuat untuk mendukung cerita kedua tadi? Karena punya kepentingan mendukung cerita yang kedua tadi. potensi itu ada, Bal. Potensi itu ada, Pak Aliman. Potensi itu ada. Maka pertanyaan saya, Pak Aliman tidak akan menerima itu sepenuhnya. Iya. Kenapa? Karena kuat juga di pertimbangan Pak Aliman. Ada cerita pertama tadi. Ada histori yang berbeda yang kemudian distorikan, yang diceritakan. Yang disajikan ini berbeda. Nah, kemudian setelah Pak Aliman mengumpulkan cerita 1, cerita 2, dan ilmiah tadi, mengumpulkan bukti-bukti ilmiah ini tadi, apa yang akan Pak Aliman lakukan? Sungguh Pak, yang akan Pak Aliman lakukan adalah mengecek hal yang dikatakan ilmiah. Ya, metodologinya. Metodologinya. Kalau itu berbentuk kertas, cek saintifik kertas ini kertas kapan. Tinta ini tinta kapan. Font ini font kapan. Kalau ada arsip, sungguh akan dicek apakah ini yang memang arsip pada tahun 85 dan sebagainya. Itu kan yang akan Pak Aliman lakukan. Oke. Tapi Pak Aliman lupa. Tapi satu hal Pak Aliman lupa. Bahwa seluruh instrumen yang melakukan ini, bahwa seluruh alat yang bisa melakukan ini, itu ada pada pengendali cerita kedua. Artinya saksi sejarah itu tidak hanya itu. Saksi sejarah itu tidak hanya yang diceritakan Iqbal. Ada banyak saksi sejarah yang justru semakin sempurna saksi sejarahnya, semakin meyakinkan, semakin kuat keilmiahannya kan gitu. Enggak, Bal, dalam konteks itu saya nggak bantah dengan Iqbal. Tapi mengkategorisasi ilmiah dan historis itu yang iskal dalam pikiran saya. Itu, Bal. Gini. Karena pada saat ilmiah dan histori ini, mereka terciptanya, ya ini terciptanya, itu dari tidak dalam satu waktu. Itu jawabannya Pak Aliman. Kenapa saya harus pisahkan nih antara histori dan ilmiah untuk konteks masalah ini? Karena mereka tidak tercipta dalam satu waktu. Oke? Sederhananya begini, dengan kata lain begini. Cerita dibuat, faktor pendukungnya disesuaikan. Oke? Bukan ceritanya terbuat, didukung oleh faktor ilmiah. Bukan. Ini adalah ceritanya yang dibuat, dan didukung oleh faktor ilmiah yang juga disesuaikan. Paham ya? Paham. Jelasinnya gini. Enggak paham, itu rekayasa kan itu namanya, Bal. Nah, rekayasa dalam hal ini itu problem yang saya sedang konspirasi. Problem yang saya sedang bantah ke kamu itu mencoba untuk merepresentasikan pengkategorian ilmiah dengan histori. Ini loh yang belum ada konstruksi penalarannya menurut saya.
Karena apa yang kamu sampaikan, rekayasa dan semacamnya itu akan terlihat secara nyata ketika kerja-kerja ilmiah bekerja secara sempurna. Oke, Pak Aliman mengatakan kan tadi, salah satu kerja ilmiah itu adalah juga histori. Ya, melacak historis. Historical adalah salah satu kerja ilmiah, ya kan? Eh, cerita dari saksi, cerita dari eh, siapapun yang berkaitan lah dengan Pak Jokowi. Ya, saksi sejarah lah. Saksi sejarah, Saksi sejarah lah. ilmu sejarah itu ada orang, ada barang, dan hutan semacamnya lah. Benar, benar. Pertanyaannya, Siap.